Halo Mas Bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apa beda antara menjernihkan pikiran dengan melepaskan pikiran? Menjernihkan pikiran adalah pekerjaan psikologis, sedangkan melepaskan pikiran adalah revolusi spiritual. Dengan menjernihkan pikiran, dirimu tetap melekat pada pikiran, dan bagaimanapun dirimu menjernihkannya, pikiran itu tetap ada. Bahkan jika dinding kaca itu benar-benar transparan, dan dirimu bisa melihat keluar sejelas, jika dirimu berada di luar, dirimu tetap tidak berada di luar. Dinding kaca yang sangat bening, dan benar-benar transparan itu, tetap membuatmu terpenjara. Dirimu bisa melihat kupu-kupu di bawah sinar matahari, dirimu bisa melihat bunga-bunga, dirimu bisa melihat burung-burung terbang di langit, dirimu bisa melihat awan, bulan, dan bintang-bintang. Namun jika dirimu tidak mencoba keluar, dirimu mungkin akan tetap tertipu bahwa dirimu berada di tempat terbuka. Dan jika dirimu mencoba keluar, dirimu akan mengalami kejutan besar, ada dinding transparan yang menghalangimu, dirimu masih menjadi tawanan. Pikiran bisa dibuat sangat jernih, tetapi pikiran tetap ada. Bahkan, semakin jernih, semakin dirimu akan tertipu olehnya, karena pikiran akan menjadi semakin transparan. Dirimu tidak akan merasa terkurung olehnya, dirimu akan teridentifikasi dengannya. Dan pikiran yang jernih akan memberimu wawasan yang luar biasa, pandangan yang luar biasa, tentang cahaya, cinta, tentang akhirat. Lalu dirimu mungkin mulai berpikir bahwa dirimu mengalami pengalaman spiritual. Tidak ada pengalaman yang bersifat spiritual, semua pengalaman bersifat psikologis. Melampaui psikologimu adalah apa yang aku maksud ketika aku mengatakan lepaskan pikiran. Karya Hubbard sangat biasa, seharusnya menjadi bagian dari literatur psikologi. Namun, di barat orang-orang telah sepenuhnya melupakan apa itu spiritualitas, karenanya sangat mudah untuk menipu. Dan aku tidak mengatakan bahwa Hubbard menipu orang lain, dia sendiri mungkin tertipu. Pikirannya jernih dan prosesnya bagus sejauh menyangkut pembersihan pikiran, tetapi itu bukanlah pekerjaan spiritual. Itu tidak bisa membawamu ke keabadian, dan tidak bisa membuatmu menyadari inti terdalammu. Itu membuatmu teridentifikasi dengan pikiran, dan semakin pikiran menjadi jernih dan indah, semakin dirimu terikat padanya, karena semakin berharga kelihatannya. Dan ketika pikiran mulai memberimu penglihatan dan pengalaman spiritual, maka sama sekali tidak mungkin untuk melepaskannya. Lebih mudah melepaskan pikiran yang tidak jelas dan bingung, sulit untuk melepaskan pikiran yang jernih. Jadi aku tidak tertarik untuk membuat pikiranmu jernih. Seluruh upayaku adalah untuk membuat dirimu menyadari pikiranmu yang bingung, sakit, gila, skizofrenia, dan seluruh patologimu, sehingga dirimu pasti akan melepaskannya. Dirimu tidak bisa melekat padanya lagi. Dan saat pikiran dilepaskan, saat dirimu tahu dirimu bukanlah pikiran, mutasi telah terjadi. Dirimu dipindahkan ke dunia lain, dirimu telah memasuki dunia kesadaran. Tubuh ada di sana. Para ahli fisiologi menelitinya, dan mereka menganggap tubuh adalah segalanya, mereka bahkan tidak percaya pada pikiran. Pikiran adalah fenomena sampingan, hanya produk sampingan. Pikiran tidak lain adalah fungsi tubuh. Lalu ada psikolog yang menganggap manusia lebih dari sekadar tubuh, ia adalah psikologi, ia adalah pikiran, ia bukan hanya tubuh. Namun, pikiran mereka juga akan mati bersama tubuh, mungkin ia terpisah tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Psikolog belum bergerak terlalu jauh dari ahli fisiologi.
Dan pada kenyataannya, psikologi dan fisiologi adalah dua aspek dari mata uang yang sama. Manusia bukanlah tubuh ataupun pikiran, melainkan keduanya. Manusia adalah tubuh pikiran, manusia adalah psikosomatis. Tubuh memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi tubuh, karenanya keduanya tidak terpisah. Dirimu minum alkohol, alkohol masuk ke dalam tubuh, tetapi memengaruhi pikiran. Dirimu bisa mengonsumsi LSD atau marijuana, ia masuk ke dalam tubuh, ia mengubah kimia tubuh, tetapi pikiranmu segera menjadi sama sekali berbeda. Bahkan orang seperti Aldous Huxley tertipu oleh LSD. Ia berpikir bahwa di bawah pengaruh LSD, apa yang ia alami persis seperti apa yang dialami Kabir dalam pengalaman mistiknya, dalam dunia mistiknya. Seorang pria seperti Huxley, seorang pria dengan pikiran yang jauh lebih jernih daripada Hubbard, tertipu. Dia berpikir, kita telah menemukan jalan pintas menuju pengalaman spiritual, LSD sudah cukup. Sekarang tidak perlu berpuasa selama bertahun-tahun, tidak perlu berdiri di atas kepala selama bertahun-tahun, tidak perlu menyiksa tubuhmu, tidak perlu melakukan pertapaan lama dan kuno. Itu adalah metode gerobak sapi, dan kita berada di zaman jet, dan kita telah menemukan jalan pintas spiritual, LSD. Dia tertipu, karena dia juga berpikir bahwa pikiran adalah segalanya. Dan LSD bisa memberimu pengalaman mental yang luar biasa, karena bisa mengubah pikiranmu. Ubah tubuh, pikiran berubah. Ubah pikiran, tubuh berubah. Begitulah cara kerja hipnosis. Jika dirimu dihipnotis dan diberitahu bahwa besok dirimu akan mengalami demam yang tinggi. Jika itu dipaksakan berulang-ulang, dan dirimu dikondisikan bahwa besok, dini hari, saat dirimu bangun, dirimu akan mendapati dirimu dengan demam yang tinggi. Tidak ada yang dilakukan pada tubuh, hanya pikiranmu yang dikondisikan, besok pagi dirimu akan menderita demam. Seseorang bahkan bisa mati. Pada tahun 1952, beberapa negara di dunia membuat undang-undang yang menentang hipnosis. Mereka menjelaskan bahwa hanya ahli hipnotis yang sah yang boleh menghipnotis orang. Karena di salah satu universitas di Amerika terjadi kecelakaan besar. 4 mahasiswa, semuanya mahasiswa psikologi, sedang belajar tentang hipnosis dan sejarah hipnotisme. Dan mereka menjadi tertarik dan ingin mencobanya. Jadi mereka menghipnotis salah satu teman mereka, dia pasti sangat rentan. 33% orang sangat rentan, dari 3, 1 orang sangat siap untuk dihipnotis. 33% ini adalah masalah di dunia, sampai sekarang merekalah masalahnya, siapapun bisa menghipnotis mereka. Adolf Hitler bergantung pada 33% ini, Mao Zedong bergantung pada 33% ini. Semua perang salib fanatik, bergantung pada 33% ini. Sepertiga orang di dunia sangat rentan, sangat siap untuk dihipnotis. Secara kebetulan, mahasiswa itu pasti salah satu dari orang-orang itu, dan ketiga temannya berusaha keras untuk menghipnotisnya. Mereka menghipnotisnya dan mereka merasa senang, karena apapun yang mereka katakan, dia akan melakukannya. Mereka menyuruhnya menari, dia pun menari. Mereka mengatakan kepadanya, ini air yang sangat panas, dan mereka memberinya air dingin, dan dia tidak bisa meminumnya. Dia berkata, ini terlalu panas, mulutku akan terbakar. Dan mereka terkejut ketika mereka menaruh kerikil kecil di telapak tangan orang yang terhipnotis, dan mengatakan kepadanya bahwa, ini api, dia sudah terbakar, langsung terbakar,
benar-benar terbakar oleh kerikil dingin. Mereka menjadi semakin penasaran dengan seluruh fenomena itu. Mereka mencoba hal terakhir. Mereka menyuruh orang itu untuk berbaring, dan mereka mengatakan kepadanya, "Kamu sudah mati," dan dia pun meninggal. Kemudian mereka berusaha keras untuk membangunkannya, tetapi sudah terlambat. Karena kejadian itu, banyak negara telah membuat undang-undang yang melarang hipnosis. Hanya profesional yang berwenang, yang boleh menggunakannya, karena itu bisa berbahaya. Itu bisa memengaruhi pikiranmu, dan melalui pikiran, memengaruhi tubuhmu. Pikiran dan tubuh tidak terpisah, tetapi dirimu adalah entitas ketiga. Dirimu berada di dalam tubuh, di dalam pikiran, tetapi dirimu tidak teridentifikasi dengan mereka. Dirimu adalah kesadaran yang menyaksikan. Pekerjaanku sama sekali berbeda dari pekerjaan Hubert. Pekerjaannya bersifat psikologis, pekerjaanku bersifat spiritual. Upayaku di sini bukanlah untuk memberimu pikiran yang jernih. Upayaku di sini adalah untuk memberimu keadaan tanpa pikiran. Karena hanya melalui tanpa pikiran, dirimu akan bisa mengetahui realitas di dalam dan realitas di luar. Tetapi tanpa pikiran adalah pintu, satu-satunya pintu. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.